saya sangat rugi sekali ketika saya nanam durian terlambat. Karena kan selama dekade saya benar-benar konsen di durian, saya ibaratnya cuma memberikan konsultan kepada banyak orang, tapi diri sendiri tidak saya garapan itu. Saya baru menggarap benar-benar itu tahun-tahun ini. Maka ketika ada orang-orang yang pengen berkebun, segeralah. Itulah yang harapan saya, karena saya yang merasakan sendiri rugi sekali ketika melihat teman-teman panen, ketika panen 10, panen 20, hampir 50 satu pohon, 1 kilo 250, satu buah rata-rata 2 kilo, sudah berapa juta itu. Dari tanaman durian satu aja punya teman saya yang ngasih saya gitu. Halo Sobat Pondok Tani, jumpa lagi dengan channel YouTube kami, Pondok Tani. Pada kesempatan kali ini, kita kehadiran tamu, namanya Muhammad Khairul Soleh. Atau kalau di dunia maya, di sosmed, dia dikenal dengan nama Pak Irul atau Irul Kebon Kliwon. Nah, Pak Irul ini, dia adalah warga dari Dusun Kebon Kliwon, Desa Kebon Rejo, Kecamatan Salaman, di mana Dusun Kebon Kliwon ini adalah menjadi sentral pembibitan tanaman buah. Nah, Pak Irul ini aktivitas kesehariannya selain juga pengembangan bibit yang banyak lebih fokusnya dia di durian, ini juga kadang juga pergi keluar kota ke beberapa daerah juga untuk pendampingan pengembangan kebun-kebun durian. Jadi skalanya sudah lumayan besar. Pak Irul, apa kabar? Baik. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Itu pertanyaan pokok ini, Pak. Karena lagi pandemi ya. Iya. Jadi kan yang paling utama ditanya adalah sehat. Iya. Kalau tanya punya uang apa enggak, saya enggak nanya, Pak. Pak Irul, ketika pertama kali dulu saya pindah ke Magelang tahun 2019, ketika menyebut nama Salaman, gitu, Kecamatan Salaman, itu orang selalu identik dengan nama Salaman adalah sebagai daerah penghasil bibit tanaman. Kemudian orang kalau mau nyari bibit ya pasti ke Salaman kayak gitu. Nah, awal mulanya daerah Salaman itu menjadi pusat pembibitan seperti sekarang ini itu awal mulanya seperti apa, Pak? Untuk awal mula ke pembibitan itu di bawah seorang anggota DPRD. Ya, dia seorang pionir termasuk di pembibitan. Dia warga Sumberan, Desa Sidomulyo, Kecamatan Salaman. Karena dengan permintaan awal-awal itu adalah permintaan bibit rambutan. Karena memang permintaan bibit rambutan untuk pemerintah cukup banyak, maka dia menggerakkan petani di sekitarnya untuk membantu bikin bibit rambutan, penangkaran bibit. Karena dengan banyaknya itu kemudian akhirnya kewalahan juga, akhirnya kan petani-petani yang menjadi binaan, ibaratnya petani-petani yang dulu ikut bekerja kepada mereka itu akhirnya bisa bikin sendiri di rumah dan dia tinggal ngambili kan itu. Sebagai tengkulak ibaratnya sebagai pengepul-pengepulnya dari produksi bibit yang dilakukan oleh petani-petani sekitar untuk kebutuhan pemerintah. Itu tahun berapa, Pak itu? Itu tahun 80-an. Tahun 80-an. Artinya di wilayah Salaman ini mulai orang beralih dari tani konvensional yang semula menggarap sawah ya, Pak. Sawah dan kemudian mulai beralih ke pembibitan itu di tahun 80-an itu. Iya, 80-an itu sebuah alternatif sebetulnya, bukan beralih, tapi alternatif karena kan waktu itu di sawah banyak hama, banyak tikus, dan kemudian alternatif yang terbaik kan kemudian beralih ke seperti hortikultura itu. Tikus nggak mau kan itu otomatis panen, walaupun awal-awal itu kita tergantung pada pengepul itu harganya, karena kita tergantung ke mereka, karena kita untuk menjual sendiri itu paling cuma laku berapa, kebutuhan masyarakat sekitar juga nggak banyak banget. Artinya karena dulu yang punya akses pasar itu di pengepul. Iya, pengepul beberapa orang itu. Nah, kalau dulu mulai dari rambutan karena permintaan bisa dibilang adalah pengadaan dari pemerintah ya. Tapi kemudian sekarang kalau melihat Salaman ini
mau nyari buah apapun di sini ada. Iya. Terus tanaman langka, tanaman apapun ada. Nah, kalau Pak Irul sendiri mulai bergerak di pembibitan itu mulai kapan, Pak? Kalau saya sebetulnya sejak SMP udah seneng di pembibitan. Oke. Karena ayah saya termasuk pengikut dari Pak Asropi itu. Dan kemudian di rumah itu Bapak sering bikin bibit rambutan, dan saya coba okulasi sendiri dengan autodidaknya. Tidak tanya kemana-kemana, saya cuma langsung coba-coba aja. Oke. Dan itu waktu awal-awal itu saya coba bibit jambu, dan itu jadi itu merasa seneng sendiri, banggaan gitu. Karena karena kan dengan coba-coba aja bisa kan itu. Waktu itu udah mikir duit belum, Pak? Belum, itu cuma seneng-seneng aja. Cuma itu seneng seneng-seneng. Oke. Dan kemudian kalau saya sendiri setelah lulus SMA itu tahun 2000-an saya mulai melakukan pembibitan untuk rambutan memang. Dan awal-awal kita pun masih secara konvensional, kita tanam di sawah, kemudian 1 tahun udah gede baru kita dongkeli, dikasih pot keranjang itu. Iya. Awal-awal seperti itu, kemudian lambat laun kemudian dipakai media plastik itu, polybag itu. Sehingga kapanpun ada permintaan langsung kita ambil, nggak usah nunggu saat karantina dulu sampai 1 minggu 2 minggu kan itu. Bener-bener hidup baru kita kirim. Tapi kalau sekarang udah beralih ke polybag itu, kapanpun bibit mau dikirim bisa langsung kirim. Nah, kalau sekarang kan saya lihat, saya cek di sosial medianya Pak Irul ini lebih banyak fokus sekarang ke durian ya, Pak. Termasuk juga ada, saya lihat juga updatean ada di Sumatera, ada di Sukabumi, di mana ini pendampingan perkebunan seperti itu. Kalau mulai tertarik, Pak, dari SMP SMA udah mainan bibit nih, artinya kemudian secara naluri nih mungkin ataupun insting anak-anak loh, Pak, waktu itu sudah senang dengan bibit. Kemudian mulai fokus dengan durian itu kapan sih, Pak? Kenapa juga kemudian memutuskan saya sekarang durian gitu? Kalau durian itu saya fokus sebetulnya kan untuk durian itu pengembang biakannya lebih cepat, lebih gampang, karena okulasinya paling dari biji, kita semai biji 4 bulan sudah bisa kita okulasi, paling 3 bulan setelah okulasi udah tinggi di kisaran 20-30 cm. Ketika permintaan waktu itu masih banyak, itu langsung bisa kejual. Itu perputaran duit lumayan cepat. Dan kemudian ada seorang senior saya, seorang dari Bogor, dia namanya Pak Ajiwin itu, dia memberikan suatu pemahaman tentang saya. Dia berkata, kalau pengen pegang buah, jenengan harus pegang durian, karena durian itu rajanya. Raja buah. Iya, rajanya. Maka ketika jenengan harus bisa menaklukkan durian, maka semua buah bisa kamu pegang. Dari situlah saya pegang itu. Kalau menaklukkan rajanya, maka nih menteri dan lainnya ikut semua. Kena semua itu. Oke, siap. Nah, durian ini kan kalau di Indonesia itu varietasnya banyak ya, Pak. Ngomongin durian lokal katakanlah, ada ribuan ya gitu. Saya pernah dulu punya hobi juga nelusuri durian-durian lokal kayak gitu, main kemana-kemana. Tapi kemudian setahu saya yang diidentifikasi ataupun sekarang kemudian diakui sebagai varietas durian lokal unggul itu kan ada salah satunya di daerah asal saya sendiri di Banyumas, itu ada namanya Kromo Banyumas, yang populer dengan nama Bawor ya kalau di luar. Terus di Bangka Belitung ada yang saya tahu tuh ada 2 ya, durian Namlung sama durian Supertembaga. Nah, dari varietas lokal unggul ini kan kalau saya lihat ini Pak Irul malah cenderungnya malah milih Musangking nih. Ini yang orang punya Malaysia ini loh, Pak. Musangking ini punya Malaysia nih. Nah, kalau perbandingannya, Pak, kenapa kemudian ini kita punya nih varietas durian lokal, tapi kemudian kok kayaknya permintaan juga lebih banyak orang tuh ke Musangking ya, Pak? Itu kenapa, Pak? Karena untuk durian itu ketika pekebun yang benar-benar pengen nanam durian atau pengen berinvestasi, itu dia butuh kepastian. Karena kan ketika kita nanam udah meluangkan waktu beberapa tahun, duit udah dikeluarkan, tapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan, itu kan investasinya cuma-cuma. Nah, akhirnya kan dia butuh kepastian, yaitu tentang yang udah identik dengan lokasinya.
Udah dicoba di mana-mana, hasilnya lumayan baik, harga di pasar juga lumayan terjaga kan itu. Akhirnya kan pekebun itu otomatis memilih itu. Oke. Otomatis pasar juga atau memilih di situ. Yang dipilih adalah musangking, duri hitam. Untuk bawor, untuk kelas buah besar. Kalau untuk buah enak, musangking, duri hitam. Walaupun awal-awal saya itu idealis tentang durian lokal Indonesia. Sampai saya mengoleksi hampir ratusan jenis. Itu kemarin sampai saya lelang di kelompok grup maniak durian itu satu bibit itu kena lelang 3.500.000. Itu varietas durian lokal. Lokal, sotok emas dari Balai Karangan. Itu rasa bilangnya enak sekalian itu. Tapi kan belum belum dicoba di lokasi dimanapun. Sehingga kan takutnya ketika ditanam di Jawa atau ditanam di Papua atau di Sulawesi tidak sesuai harapan kan, akhirnya percuma kan itu. Kadang misalkan durian lokal asli Jawa ketika ditanam di Sumatera ini belum tentu dia sebaik di Jawa, tidak sebaik di Jawa termasuk itu. Produktivitasnya juga. Nah, kalau menurut Pak Irul, dari pengalaman Pak Irul, varietas durian yang ini mau ditanam dimanapun dengan lokasi seperti apapun yang dia bisa bertahan dan tetap produktif, itu varietas apa saja, Pak? Untuk awal-awal itu montong paling adaptif. Montong Thailand? Iya, itu dimanapun di zamannya Presiden Pak Soeharto itu dicoba di semua tempat Indonesia. Montong? Di montong itu. Sampai diproyekkan untuk semua daerah. Dan itu hasilnya semuanya hampir mirip sama gitu loh. Nah, makanya kan kemudian ada permintaan montong untuk proyek pemerintah besar-besaran itu. Kemudian muncul varietas baru yaitu Kromo Banyumas atau Bawor itu kan dari peneliti-peneliti itu dibilang dari mutasi dari montong. Mutasi dari montong kan menjadi lebih bagus di Indonesia, makanya dikasih nama sendiri. Kemudian pendatang baru itu musangking sama duri hitam. Dia bisa menggeser montong sama Bawor itu. Nah, kalau montong itu sendiri kan saat ini kayak di pasaran pun kayak untuk permintaan bibit pengembangan perkebunan ini kayaknya udah nggak sepi peminat ya, Pak? Untuk montong drastis ya. Saya lihat walaupun loh ini di pekebun itu ketika berbuah tidak sempat keluar dari kandangnya, tidak sempat keluar dari kebunnya. Walaupun itu di montong itu buah itu diinden semua. Walaupun masih kecil ukuran 2 kilo, 3 kilo itu sudah ada namanya. Yang pesen itu untuk montong aja. Apalagi ketika kita nanam untuk bawor, untuk kita musangking atau duri hitam kan itu. Artinya dari sekian banyak varietas lokal ada ribuan, kemudian varietas yang populer ada musangking, duri hitam, bawor, kemudian montong juga ada, montong yang biasa, montong yang asli montong dan montong cani itu ya Pak. Itu udah. Nah, artinya sekarang orang ketika mengembangkan perkebunan atau pembuatan kebun durian itu lebih fokus pada, kalau saya tadi menyimpulkan dari obrolan kita adalah musangking, duri hitam sama bawor. Nah kalau kebun Pak yang pernah didampingi Pak Irul paling luas itu di mana? Untuk paling luas saat ini masih di Palembang. Di Betung. Di Betung itu satu lokasi 120 hektar. 120 hektar. Untuk varietasnya? Varietasnya paling banyak di duri hitam. Duri hitam. Kenapa Pak dia memilih kemudian varietas duri hitam itu? Duri hitam lebih genjah dan kemudian duri hitam lebih warnanya menyerupai, dagingnya itu menyerupai bawor, kuning coklat itu ya. Kemudian di Palembang itu datarannya lebih rendah. Sehingga kan untuk duri hitam lebih masuk daripada musangking kan itu. Artinya ketika saya nih Pak, saya punya lahan, kemudian saya pengen mengembangkan kebun durian nih. Hal-hal apa saja sih Pak yang harus saya dari awal tuh harus tahu dulu? Soal daerah misalkan ketinggian atau apa sih unsur-unsur yang penting saya perhatikan di awal ketika saya pengen bikin kebun? Awal-awal bentuk
bentuk tanah. Oke. Bentuk tanah itu datar atau terasering. Mm-mm. Kemudian DPL-nya, DPL tanah tersebut. Ketinggian ya. Ya, ketinggian. Kemudian air, Oke. ketersediaan air harus ada karena memang air nomor satu untuk perkebunan. Oke. Sehingga ketika air itu benar-benar ada itu minimal biaya itu udah lumayan hemat. Oke. Tapi ketika air kita harus beli, air harus mengadakan, harus air direkayasa harus ada itu kan butuh biaya kan itu. Itu yang paling terpenting sebetulnya itu. Oke, artinya struktur tanah ya, Iya. struktur tanah, kemudian MDPL-nya, Iya. kemudian ketersediaan sumber airnya. Iya. Nah, kalau untuk skala bisnis Pak, misalkan saya sih nggak punya lahan banyak nih, tapi barangkali di penonton ini ada yang tertarik punya lahan entah berapa ribu meter atau berapa hektar, kita kan nggak tahu gitu. Untuk bisnis, ketika mengembangkan kebun durian yang dikatakan bisnis potensial atau ini bisa, saya tidak perlu pekerjaan apapun, saya tidak perlu usaha apapun, tapi saya cukup bikin kebun durian itu minimal berapa ribu hektar atau berapa ribu meter atau berapa hektar Pak, kalau saya mau bergantung hidup pada kebun durian. Untuk bergantung ke kebun durian kemarin seorang pengamat dari durian Pak Panca Jarot itu dari Solo itu bilang ketika kita punya durian kisaran 10 sampai 15 sudah bisa untuk hidup. 10 sampai 15 Iya. pohon. Varietas apa? Itu varietas ketika itu awal-awal itu masih montong. Oke. Kalau sekarang kalau kita punya musangking itu berarti sudah bisa untuk hidup layak. Artinya saya misalkan di desa punya lahan, kemudian saya tanami 10 sampai 15 pohon. Itu saya sudah nggak perlu kerja atau nggak perlu usaha apa, saya bergantung dari tapi benar-benar dirawat, kemudian intensif benar intensif itu. ya. Artinya hasil itu juga kita kemudian tidak bisa hanya bengong nunggu nanam, istilahnya kita tanam kemudian setelah itu biarkan sekian tahun kita berharap hasil itu juga enggak. Di samping itu ketika kita punya tanaman durian segitu kan sela-sela bisa kita manfaatkan secara maksimal, ditanami tanaman lainnya yang bisa untuk mengcover tiap harinya. Oke. Nah, kalau ngitung-ngitungin bisnis sih Pak, 10 sampai 15 pohon itu sudah potensial nih untuk skala kecil ya. Iya. Kalau skala besar tadi Pak Irul ngomong ada yang sampai 120 Iya. hektar. Ini pasti kelasnya pengusaha nih. Iya. Nah, kalau hitung-hitungan bisnis mau skala kecil atau besar, kita kan perlu ngitung modal. Iya. Kemudian misalkan saya punya usaha, yang paling pertama kali saya tanyakan pasti kapan saya ini BEP-nya, ya kan, break even point-nya, pengembalian modal dan lain-lain. Nah, Itu otomatis itu. ya, kalau durian itu misalkan satu pohon Pak, pernah nggak ngitung butuh modal berapa sih Pak kalau mau nanam durian untuk satu pohon itu? Kalau pengen hemat paling enggak ya 3 jutaan sih. Satu pohon? Iya 3 jutaan itu harus dikerjakan dengan tenaga-tenaga sendiri kita juga. Oke, artinya itu masih belum dihitung tenaga kita kan itu. Ya, ketika saya punya kebun atau lahan sendiri, kemudian saya nanam 10 atau 15, maka hitungan saya dari tanam sampai perawatan Sampai panen, buah. sampai buah, itu satu pohon itu 3 juta. 3 jutaan. Kemudian mulai berbuah tahun berapa Pak? Paling cepat di umur 3 tahun. Paling cepat umur 3 tahun. Lambat-lambatnya ya 4 sampai 5 tahun. Oke, artinya sebenarnya sebagai sebuah investasi durian ini cukup menarik ya Pak? Iya, lumayan menarik. Orang kalau mikirkan misalkan saya masih muda, mikirkan biaya sekolah anak ke depan kayak gitu, mending saya tanam durian Ya, gitu. betul itu. 3 juta. Mulai BEP dipanen ke berapa Pak? Panen kedua. Panen kedua? Iya, dengan ilustrasi bahwa ketika panen pertama kita anggap aja panen 5 per pohon. Ketika panen 5 ibaratnya kalau 1 kilo seumpamanya musangking harganya kan 250 lah rendah gitu. Ya, itu harga di petani ya. Ya di petani. Ibaratnya ketika panen 1 buah berarti 500.000. Berarti panen 5 itu 2.500.000. Oke Pak, dari 1 pohon itu artinya ketika saya nanam 10 pohon misalkan dapat berarti 1 pohon itu 2,5 nih, 2,5 juta. Iya. Kalau 1 pohon aja udah 25 juta berarti. Iya. Artinya kalau saya 1 tahun dapat penghasilan 25 juta, ini udah kayak PNS dong Pak. Iya. Dari nanam 10 pohon durian iya. itu. Nah, sekarang nih Pak, kita nggak pengen ngobrolin manisnya aja. Iya.
dalam budidaya apalagi tanaman ya. Ini makhluk hidup, pastinya ada tantangan, ada kendala. Nah, kalau di durian itu sendiri kendalanya apa Pak kalau dalam budidaya durian itu yang paling sering dihadapi? Kalau untuk durian paling banter untuk daun biasanya kutu putih itu Oke. paling. Kemudian untuk batang itu biasanya kanker batang Kanker batang. kanker batang ataupun yang kena jamur. Oke. Biasanya kan mengelupas kulitnya itu coklat-coklat, busuk itu, dan kemudian kalau enggak itu biasanya mengerek Hama batang, penggerek batang itu. batang itu yang menggali lubang itu di pohonnya itu biasanya yang bikin tanaman itu cepat rusak itu sebetulnya. Oke. Tapi kendala itu sebenarnya bisa dihadapi ketika orang punya basis pengetahuannya, dia mumpuni ya. Iya. Kayak Pak Irul kan dari pembibitan, kemudian pengembangan kebun, perawatan sampai buah ini sudah ngalamin semua nih. Artinya kemudian standarnya Pak Irul pasti punya SOP dong Pak. Iya. SOP tanam itu Iya. ya. Kalau saya Pak misalkan, saya punya lahan sekitar 1000 meter lah misalkan, saya bisa tanam berapa pohon? Kalau jarak idealnya 10 kali 10 berarti 1000 pohon itu paling 10. 1000 meter, 1000 meter persegi. 1000 meter paling ya dibagi 100 berarti 10. 10 pohon 10 ya, pohon. 10 pohon. Nah, Itu mah kalau dibikin ideal 10, kalau cuma 1000 meter biasanya kalau di kampung biasanya kalau minimal kita bisa tanam di jarak 8 kali 8 meter pun berani kan itu. Jadi lebih banyak, mungkin bisa lebih kisaran 13-14 tanaman bisa muat. Nah, kalau di desa nih Pak, kecenderungan orang kan budidaya tuh nggak pernah fokus Pak. Iya. Tetangga-tetangga saya misalkan, ataupun kemudian orang tua saya sendiri ya gitu. Kalau kebun sudah ditanami durian, lihat masih ada space gitu, mesti ada tanaman pisang, ada tanaman ketela, ada tanaman macam-macam yang kadang satu pohon tuh pengennya apa-apa ditanam gitu loh Pak. Nah itu sebenarnya gimana nih menurut pendapat Pak Irul itu? Itu nggak masalah, yang penting ada jarak space dari tanaman durian yang pokoknya itu harus didominasi dulu. Sehingga paling nggak di jarak di 1 meter sampai 2 meter itu harus free, bebas dari tanaman lainnya. Ketika penanaman bibit awal. Penanaman bibit awal. Dan kemudian tanaman itu harus lebih rendah daripada tanaman durian itu tersebut. Kalau tanaman itu lebih tinggi berarti kan yang dominan nanti yang lebih tinggi kan itu. Oh, artinya kalau saya nanam durian, saya juga nanam albazia. Ini lebih baik albazia enggak nih? Iya enggak. Karena lebih potensial Iya. durian kan? Oke, nah pernah nggak sih Pak, Bapak kan nanemin ataupun kemudian pendampingan perkebunan ini udah di banyak tempat ya. Ada nggak kebun atau perkebunan yang dia sampai gagal total Pak? Kalau gagal total sih belum ada. Belum sih. ada. Ya. Tapi Cuma paling untuk buahnya itu melambat, lebih lama. yang seharusnya Ya, seharusnya kalau 3-4 dia tahun, 3-4 tahun itu bisa jadi 5 tahun. Karena tahun baru memang berbuah. kalau memang itu perawatan airnya, pupuknya itu kurang diperhatikan oleh pemiliknya itu. artinya sebetulnya ketika kita berbicara nilai ekonominya, ini juga harus berkorelasi juga terhadap usaha kita Iya, ya Pak. Ikhtiar untuk apa istilah dalam bahasa Jawanya itu ngopeni ya. Iya, betul. Kita mau mendapatkan hasil dari satu pohon durian misalkan, ya kita harus istilahnya ngupok koro ini Pak Iya, ya. Tanaman ini bagaimana dia sehat, produktif tuh ya. Dan biaya dari bibit sampai tadi Pak Irul menyebut 3 juta itu dari bibit, perawatan sampai panen. Iya, panen. Dengan catatan tenaga sendiri. Iya. Oke, nah ini kan kita ngomongin dari tadi banyak manisnya nih Pak, Iya. banyak cerita soal potensi durian, nilai ekonominya apa segala macam. Tapi kemudian orang yang tergerak atau kemudian minat kayak gitu, kok rata-rata pengusaha besar ya Pak? Karena memang durian itu memang biaya investasinya lumayan banyak. Oke. Karena ketika kita butuh tanahnya udah lumayan luas. Iya. Karena jarak tanam durian paling enggak 10 kali 10. 1000 meter cuma Iya. bisa 10 ya. Kemudian biayanya juga lumayan banyak kan itu untuk penanamannya, dan itu jangka waktunya juga lama. Oke. Sehingga ketika mau panen paling enggak untuk BEP aja paling enggak 4 tahun tambah 2 tahun berarti 6 tahun. Iya, 2 kali panen baru Iya. BEP ya.
Berarti kan cukup lama sekali. Kalau nggak ada uang serep ibaratnya kan, nah, itu kan nanti gagal di tengah jalan takutnya kan itu. Tapi kalau saya misalkan saya seorang pengusaha gitu, saya memikirkan sebuah usaha. Karena dalam konsep bertani itu kan orang seringkali gini Pak, berpikir pertanian itu kan konvensional ya. Iya. Orang berpikir adalah bertani ini harus nyawah gitu, kemudian harus yang setiap hari di lahan ya Iya. gitu. Sementara konsep berpikir orang yang usaha tani, ya kan, dia pengusaha gitu, dia adalah berpikir investasi ya, investasi ke perkebunan durian, kemudian ada juga perkebunan-perkebunan lain yang dikembangkan ya gitu. Sebenarnya dia pun spare modal yang dia keluarkan, dia sebenarnya sudah bisa ngitung ya Pak, kapan modal itu saya akan balik modal, kemudian kapan itu akan menjadi keuntungan yang terus menerus menjadi pendapatan bisa disebut bulanan atau tahunan Pak kalau durian itu? Durian tahunan. Tahunan ya, tapi sekali panen langsung Iya. banyak ya. Sekali panen langsung banyak. Nah, dari 3 varietas pilihannya Pak Irul nih, Musangking, Duri Hitam, sama Bawor. Kalau memilih Pak, yang paling menguntungkan secara bisnis itu apa? Kalau saya secara pribadi Musangking. Karena harga buahnya mahal. Ya, satu mahal, kemudian taste rasa itu cenderung banyak yang bilang kalau Musangking lebih enak. Dibandingkan varietas Iya. lain. Di samping itu satu lebih populer ya. Populernya. Karena kan ketika populer itu kan dia punya nilai jual tersendiri. Pasarnya punya pasar sendiri. Peminatnya Nah, ada ya. kita tidak perlu keluar-keluar, ibaratnya kita dompleng aja. Nah, nggak usah bingung-bingung kita, wah saya punya Musangking. Kalau enggak kan udah gampang jualnya kan itu. Oke. Musangking kalau harga buah di pasaran sekarang berapa Pak? Kemarin teman saya Pak Ruli itu di Pekanbaru iso tembus 525.000 per kilo. Satu buah rata-rata bobotnya. 2 kilo. Artinya satu buah itu adalah harga 1.50 itu. Satu pohon musangking ketika dia masuk di usia produktif berarti setelah 4 tahun ya. Iya, 5 tahun itu rata-rata dia produksi berapa buah? Kalau udah usia di 5 tahun paling enggak ya bisa berbuah 10 sampai 20 buah. Setelah 5 tahun. Iya. Tapi kalau produktivitas maksimalnya maksimal semakin gede, perawatan intensif bagus, nutrisi cukup, bisa 100-an buah. satu pohon. Iya. Itu di usia berapa? Kalau dengan catatan perawatan intensif. Paling enggak usia di 7 sampai 10 tahun nanti. Artinya dalam rentang waktu 7 sampai 10 tahun saya mengeluarkan modal untuk perawatan. Kemudian satu pohon itu bisa keluar 50 sampai 100-an. Iya. Dengan harga satu buah itu adalah 1 juta misalkan. Iya. Artinya dari satu pohon itu saya punya 100 juta nih Pak. Iya. Wah gila ya. Iya. Pantesan pengusaha-pengusaha besar itu mereka tertarik untuk pengembangan perkebunan durian ya. Padahal ketika marketnya itu udah jadi, kita nggak usah jual keluar. Karena pembeli itu dia akan masuk ke kebun kita. Ketika dia masuk sekali kok dia bilang enak, dia akan bawa orang lagi ke situ lagi. Tahun depan bawa orang lagi ke situ. Pasti kita pun kewalahan untuk memenuhi permintaan mereka. Iya. Itu saya yakin. Karena saya berkunjung ke kebun-kebun durian aja masih banyak yang menolak permintaan. Kemarin yang punya Pak Hilal Hamdi bibit dari kita dari ketinggian 2 meter up itu ditanam di 2,5 tahun udah buah. Kemarin dibanderol untuk pelepasan durian itu 1 kilo 400.000. Itu pun di Inden semua. Ada yang nggak dapat itu. Itu pun berebut itu. Artinya gini Pak, secara market sudah jelas nih, Iya. ya kan, potensial marketnya ada dari sisi orang tuh ketika misalkan punya modal sebenarnya tinggal memperhitungkan kemampuan ya Pak. Saya punyanya 1000 meter ya bisa tanam 100 gitu kan, saya cukup 10 saja tapi perawatan intensif gitu kan. Nah dari hitung-hitungan ini segala macam kita kan tidak cukup hanya pada ngomongin saya punya modal ya kan, saya punya pasar. Tapi orang menjalankan usaha ataupun dalam skup pertanian, dalam lingkup pertanian ini kan juga butuh pengetahuan nih Pak. Pengetahuan tentang dari penanaman sampai pasca panen Pasca panennya itu. Nah,
misalkan nih Pak, kan banyak orang yang nggak ngerti hal-hal kayak gini. Iya. Saya punya temen atau punya relasi atau barangkali penonton nih, ada yang tertarik gitu kepengen, wah saya punya lahan di desa misalkan, atau bahkan mungkin kepengen mengembangkan usaha tani durian kayak gitu. Boleh nggak sih Pak kita belajar dengan Pak Irul gitu? Saya persilahkan kalau pengen belajar pun kita welcome. Oke. Kapanpun bisa. Mm-mm. Mau diundang juga boleh, yang penting ada transport dan akomodasi. Akomodasinya ditanggung ya. Iya. Apalagi kalau pengusaha ya Pak. Iya. Pak Irul ini kan sudah puluhan tahun ya Pak berkecimpung di durian ya, pengembangan perkebunan, di pembibitan gitu. Nah, sekarang kita nih, saya juga jadi bagian dari komunitas yang salah satunya Pak Irul juga gagas Pondok Tani ya Pak. Nah, apa sih Pak sebenarnya misi besarnya Pak Irul ini mengembangkan Pondok Tani ya, walaupun kita udah sering ngobrol juga nih sebenarnya Pondok Tani itu kepengen itu kayak gitu. Nah, sebenarnya apa sih Pak selain kemudian menjadi tempat untuk belajar orang, kepengen untuk tadi misalkan ada orang kepengen pengembangan usaha gitu. Misi besarnya dari Pondok Tani itu seperti misi apa? Besarnya sebetulnya kita berangkat dari permintaan dari banyak orang sebetulnya. Karena kan banyak orang, ada yang pengen belajar di sini, ada yang PKL di sini, kemudian ada dekan atau dosen dari Untider datang ke sini minta bimbingan anak-anak mahasiswa kan, kemudian ada kelompok tani yang datang ke sini pengen belajar. Dari situlah saya pengen coba saya manage bener-bener, ajak teman-teman, ada yang mau bergabung ke kita, sehingga kan kita bisa memaksimalkan potensi. Kemudian saya juga melihat suatu tanah yang kadang ketika saya jalan-jalan itu ada tanah nganggur, tanah tidak tergarap, tanah yang sama sekali tidak ada penghasilannya, itu sangat baratnya di hati itu kayak eman-eman kayak gitu. Ya, pengen memanfaatkan itu dengan jaringan kita Pondok Tani itu, harapannya kan kita bisa lewat komunitas kita itu kita bisa berjuang untuk mengangkat mereka kan itu. Mereka ketika nggak punya modal nanti kita coba bantu. Ketika mereka nggak bisa menggarap nanti kita yang bantu menggarap. Walaupun mungkin hasilnya nanti kita bagi kan itu. Itu harapan-harapan saya sebetulnya. Artinya komunitas Pondok Tani ini yang saya dan Pak Irul sama-sama ada di dalamnya itu, harapannya adalah ke depan ini menjadi satu adalah ruang belajar, kemudian ruang temu antar komunitas atau antar jejaring ya Pak, untuk pengembangan jejaring produksi, bisa dibilang seperti itu kan, produksi pertanian, bahkan mungkin nanti ke depan bisa jejaring pasar ya Pak. Nah, artinya kemudian akses pengetahuan terbuka Pak. Orang siapapun boleh belajar di sini, walaupun kemudian tetap ada satu dua hal yang mungkin ini menjadi aturan main komunitas kan juga ada. Ya, harus ada, karena memang untuk menghidupi komunitas kita mau nggak mau tetap butuh dana, butuh duit, sehingga mau nggak mau kan kita tetap bagaimana supaya tetap ada pendapatan dan itu. Oke, siap. Nah, Pak Irul, barangkali teman-teman yang ini di rumah tertarik sebenarnya mungkin mengembangkan usaha tani ya, tani di durian, kebun durian entah skala kecil atau bahkan mungkin skala perkebunan. Ada nggak Pak sedikit motivasi mungkin untuk teman-teman ini? Untuk motivasi, saya sangat rugi sekali ketika saya nanam durian terlambat. Karena kan selama dekade saya benar-benar konsen di durian, saya ibaratnya cuma memberikan konsultan kepada banyak orang, tapi diri sendiri tidak saya garapkan itu. Saya baru menggarap benar-benar itu tahun-tahun ini. Maka ketika ada orang-orang yang pengen berkebun, segeralah. Itulah yang harapan saya, karena saya yang merasakan sendiri rugi sekali ketika melihat teman-teman panen, ketika panen 10, panen 20, hampir 50 satu pohon, 1 kilo 250, satu buah rata-rata 2 kilo, sudah berapa juta itu. Dari tanaman durian satu aja punya teman saya yang ngasih saya itu berat. Oke, artinya selama ini Pak Irul membantu orang untuk menjadi kaya ya Mas. Berpenghasilan lebih, tapi kemudian
baru mulai serius dalam Iya. hal pengembangan perkebunan untuk diri sendiri, justru malah tahun-tahun terakhir ini ya Pak? Iya. Oke. Teman-teman, demikian ya obrolan santai saya dengan Pak Irul di Pondok Tani. Nah, mungkin teman-teman ada suatu hal yang perlu ditanyakan, mungkin dari obrolan kali ini belum lengkap, nanti bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Nah, untuk pertemuan saya dengan Pak Irul untuk saat ini, kita sudahi dulu. Kapan-kapan waktu, kita akan update lagi. Teman-teman yang tertarik soal budidaya apapun, tidak menutup hanya soal durian. Yang kepengen tahu soal apapun, nanti kita undangkan pakarnya ya Pak. Iya, siap. Teman-teman Pondok Tani ini banyak nih Ya. praktisi-praktisinya, ada Oke. vanili, ada aren, ada apa gitu ya. Nah, nanti bisa kita hadirkan yang narasumber yang lain. Nah, semoga diskusi kita kali ini bisa membawa manfaat buat teman-teman. Kita ketemu lagi pada kesempatan yang lain. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih Pak Irul.